Kembali di Agis Pagi pemirsa, hujan deras selama 2 hari, 6 kecamatan di Kabupaten Maros terendam hingga 1 meter. Ya, banjir juga memutus sejumlah jalan penghubung antar kecamatan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan selama 2 hari menyebabkan ratusan rumah warga di 6 kecamatan kebanjiran. Ketinggian air mulai 30 cm hingga 1 meter. Selain merendam tempat ibadah, banjir juga memutus jalan penghubung antar kecamatan. Akibatnya warga terpaksa berjalan kaki lantaran jalan tak bisa dilalui kendaraan. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sempat kewalahan menerima laporan warga minta dievakuasi karena air kian tinggi. Banjir sekarang sudah hampir merata di 14 kecamatan. Untuk daerah-daerah pegunungan seperti Camba, Cenrana, itu juga sudah masuk laporannya, sudah terdampak banjir juga. Sekarang kami fokus kepada penanganan korban yang sifatnya nyawa, itu yang kita tolong. Pihak BPBD Maros masih melakukan evakuasi warga terjebak banjir dan masih mendata jumlah rumah kebanjiran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami ke informasi lainnya yaitu di mana cuaca buruk juga melanda Bali, di mana sebuah bangunan roboh diterjang angin kencang. Ya, warga mendatangi bangunan roboh yang merupakan balai gong di Pura Kriya Sakti Pajenengan, Manu Aba, Badung, Bali. Kuatnya hempasan angin membuat bangunan yang baru 1 tahun ini pun nyaris rata dengan tanah. Kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Pengempon pura dan petugas BPBD Badung tengah berkoordinasi agar musibah ini segera tertangani. Bantuan dari pemerintah untuk biar bisa membangun bangunan ini secepatnya, karena ini sangat kebutuhan, apalagi beberapa bulan lagi kami akan ada odalan Ngramen yang sangat membutuhkan ini untuk kegiatan membantu pelaksanaan upaya. Angin kencang dan gelombang tinggi menerjang kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Akibatnya puluhan bangunan yang ada di pesisir pasar Wameo Bau-Bau rusak. Angin kencang serta gelombang setinggi 2 meter menerjang wilayah pesisir pantai di kawasan Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Jumat malam. Peristiwa ini menyebabkan puluhan warung pedagang yang berada di kawasan pesisir pantai rusak. Air laut juga naik ke daratan sehingga mengenangi jalan raya dan membuat sejumlah kendaraan mogok. Angin kencang disertai dengan gelombang yang tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan material. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Hasil pantauan kami, saya Kapolsek Polio beserta anggota, ada beberapa kerugian material khususnya di pesisir pantai Pasar Wameo. BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim di wilayah perairan Bau-Bau dan Pulau Buton mulai tanggal 23 hingga 29 Desember 2022. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah kapal nelayan di Takalar, Sulawesi Selatan terbalik usai digulung ombak setinggi 3 meter. 7 penumpang termasuk ABK selamat setelah 3 jam berenang menggunakan jerigen. Kapal nelayan di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terbalik usai dihantam ombak setinggi 3 meter. Kapal ini awalnya hendak menuju Pulau Layalai Makassar dari Kepulauan Selayar. Beruntung 7 penumpang termasuk anak buah kapal selamat setelah berenang selama 3 jam menggunakan jerigen. Mereka pun dibawa petugas menuju ke rumah warga. Berapa orang di atas? 5 orang. Kru kapal? Iya. Duanya orang penumpang, Pak. Berapa jam kita di turun Kambing? Ya, ada mungkin 3 jam, Pak, baru sampai ke darat. Baru sampai ke kapal dari Selayar menuju Layalai. Tapi di sini mungkin kena ombak. Ya
kapal itu ada 7. Alhamdulillah selamat semua. Kapal yang rusak sudah dievakuasi ke pesisir pantai. Warga dan nelayan diimbau tidak melakukan perjalanan lewat jalur laut saat cuaca ekstrim. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, kini jagat maya sedang dihebohkan dengan video viral berkebaya hijau. Video itu membuat pihak kepolisian harus kembali turun tangan. Usai heboh video syur kebaya merah, kini sosial media diramaikan dengan viralnya video adegan panas wanita berkebaya hijau. Video kebaya hijau itu mulai tersebar di berbagai platform media sosial sejak pekan kemarin. Video kebaya hijau dengan durasi 8 menit 30 detik itu banyak ditemukan di sejumlah kanal media sosial dan mudah diakses sehingga membuat pihak kepolisian harus kembali turun tangan. Bareskrim Polri mengisyaratkan bakal mendalami video tersebut melalui Ditsiber Bareskrim. Ya pemirsa, keributan kembali terjadi di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Sejumlah kerabat Keraton Kasunanan Surakarta terlibat bentrok hingga terluka usai insiden. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar internal keraton duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Jumat malam, Kapolres Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi masuk ke dalam kawasan Keraton Kasunanan Surakarta untuk memeriksa keadaan setelah adanya laporan keributan. Secara terpisah, Wakil Ketua Lembaga Dewan Adat Kanjeng Pangeran Edi S. Surabumi membenarkan telah terjadi insiden pada Jumat malam. Edi menyebut bahkan ada oknum aparat di lokasi. Tadi mereka sekitar 50 orang memaksa untuk mengunci lagi semuanya. Sedangkan yang bertahan hanya Mas Yudis dengan beberapa abdi dalam kita. Tentu kalau melawan 50 orang, bahkan ada oknum aparat di situ dengan mengeluarkan pistol, ditodong-todongkan. Salah satu yang menjadi korban kekerasan adalah Bendahara Raden Mas Yudhistira, cucu Pakubuwono XIII saat mencoba mempertahankan pintu Mandungan. Kasus keributan kini sudah dalam pantauan kepolisian. Ke sini saya dan beberapa anggota datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Artinya tadi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selidiki sebenarnya ada apa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, jika memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang jelas pada malam hari ini saya hadir di sini di Keraton memastikan semuanya baik-baik saja. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar masalah dapat dibicarakan antara sesama internal keraton. Iya, buat digolek kipas angin dan adem ya. Saya berharap betul ya masalah-masalah yang ada di sana duduk bareng gitu. Duduk bareng karena ini problemnya di keluarga, rembukan bareng itu jauh lebih baik. Kalau itu ditarik-tarik keluar, melibatkan orang luar, pasti akan jauh lebih lama urusannya. Bentrokan terjadi dipicu oleh konflik internal keraton, yaitu antara pihak Pakubuwono XIII dan Lembaga Dewan Adat Keraton. 4 orang terluka akibat insiden ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, saat bersaksi di sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Verdi Sambo menyebut seharusnya anak-anak buah Sambo menolak perintahnya. Menurutnya di hukum pidana, atasan tidak perlu bertanggung jawab atas perintah keliru ke bawahan. Ya kalau kami di kepolisian kalau menolak perintah saya, ya kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani. Kalau tidak berani, ya saya rasa sih nggak berani. Nah itu yang makanya
yang tadi saudara sampaikan. Sendiri mengatakan pasti tidak berani ya. Ya itu yang tadi saudara sampaikan, makanya dia bawahan. Kenapa tidak berani? Mohon maaf yang mulia, saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinas, makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Walaupun perintah itu bertentangan. Kemudian setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggungjawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah, bukan perintah kedinasan? Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Iya. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami? Saya sudah tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, langsung komisi memecat etik, mereka. langsung ya, melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Ya. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggungjawaban atasan? Di pidana sebetulnya tidak ada. Tidak ada kan pertanggungjawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang militer atau apa barangkali ditemukan. Iya, ya, Pak. Saudara kan tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, naming dan segala macamnya, pembantuan. Makanya saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang. Ya, pemirsa, sementara itu sejumlah mantan anak buah Ferdi Sambo menangis dan meluapkan amarahnya. Bahkan mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri menyebut Ferdi Sambo jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi, Cuk Putranto tidak bisa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, mantan anak buah Ferdi Sambo mempertanyakan alasan Sambo menyeret dirinya dalam kasus ini. Pertanyaan yang sangat mendasar, yang mulia, kepada Pak Ferdi Sambo. Apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak. Saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya kira itu tanggapan. Tangisan anak buah Ferdi Sambo bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya dengan bergetar, mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri, Kombes Susanto Haris marah kepada mantan atasannya Ferdi Sambo. Bahkan Susanto menyebut Ferdi Sambo sebagai jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Total ada 7 anak buah Ferdi Sambo yang terseret kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto.
Mereka diduga turut serta dalam kasus perintangan penyidikan dengan memindahkan CCTV di sekitar TKP penembakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.